Pada abad ke-14 Masehi, terdapat 9 klan tertua di dunia yang salah satunya adalah sebuah klan ke-9 bernama Pasir Hitam. Klan ini ditemukan oleh seorang penjelajah Islam bernama Ibnu Battuta, yang kebetulan sang penjelajah itu sedang menjelajahi sebuah tempat terpencil yang tersembunyi di antara gunung-gunung bersalju. Beliau Ibnu Battuta diajak untuk singgah oleh ketua klan Pasir Hitam, di mana di sana Ibnu Battuta disuguhi jamuan yang luar biasa serta dipertunjukkan sebuah pertarungan keras dari beberapa anak kecil. Sejak terakhir kali kisah itu ditulis oleh Ibnu Battuta dalam bukunya, klan itu bagaikan ditelan bumi, tidak ada lagi yang tahu keberadaannya. Ratusan tahun pun berlalu dan kini pada tahun 2009 di Jepang, tepatnya di sebuah kota bernama Osaka, sekelompok yakuza paling ditakuti di kota itu mengalami sebuah pembantaian misterius sesaat setelah mereka menerima sepucuk surat berisi pasir hitam. Selama berabad-abad lamanya, klan 9 ternyata masih eksis hingga saat ini. Mereka adalah para pembunuh yang membantai korbannya bagaikan daging cincang. 2 minggu setelah itu, di sebuah markas besar Europol atau Badan Khusus Kriminalitas Uni Eropa yang berada di kota Berlin, Jerman, diperlihatkan seorang agen forensik bernama Mika Koretti yang sedang menunjukkan hasil penyelidikannya kepada teman agennya, seorang detektif bernama Ryan Maslow, tentang banyak kasus pembunuhan sadis yang berkaitan dengan sekelompok ninja misterius, termasuk pembantaian kelompok yakuza di Osaka tempo hari lalu yang setelah diselidiki, Mika menemukan sebuah kejanggalan serupa, yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh klan ninja yang disebut-sebut sebagai klan Ozunu. Sebuah klan ninja yang konon katanya melakukan pembunuhan dengan bayaran 100 kg emas, yang mana kesurupan tersebut Mika ketahui saat menemukan kasus di masa lalu, tepatnya tahun 1895 di Korea yang dikenal dengan insiden Eulmi, yaitu pembunuhan seorang permaisuri Korea bernama Myeongsong, istri dari Raja Gojong, Raja dinasti Joseon ke-26, di mana saat dalam proses persidangan, seorang terdakwa dari pihak Jepang bernama Kunimoto Shigeaki ditanya oleh hakim tentang pembayaran 100 kg emas atas bayaran untuk membunuh permaisuri Myeongsong. Namun saat itu Shigeaki tidak mengerti apa yang ditanyakan kepadanya, karena sebenarnya kontrak dengan para pembunuh itu haruslah sangat rahasia, dan jumlah tersebut sama dengan data yang Mika terima bahwa kelompok yakuza yang dibantai di Osaka itu merupakan musuh dari kelompok yakuza lain yang menyewa klan Ozunu dengan bayaran yang jumlahnya senilai dengan 100 kg emas. Dan yang terakhir, Mika menunjukkan kasus pembunuhan Perdana Menteri Rusia bernama Zhukov, di mana sehari sebelum kematiannya, Mika menyelidiki ke sebuah jaringan transfer internasional dan menemukan transferan uang sebanyak $1.555.999 dari Bank Shanghai. Jumlah tersebut ternyata setara dengan 100 kg emas. Wow. Mika menyebutkan klan Ozunu bukanlah dongeng dan masih berkeliaran hingga saat ini, dan mereka nyata menculik anak-anak untuk dilatih menjadi mesin pembunuh. Rasa keingintahuan dan obsesi Mika yang amat sangat besar itu membuat Ryan sedikit mengernyitkan dahi, karena mana mungkin di zaman modern ini ada hal semacam itu. Namun begitu, dia cukup tertarik dengan penyampaian dan antusias Mika yang menggebu-gebu hingga membuatnya bersedia membantunya. Nah, beberapa hari kemudian, Ryan yang memiliki banyak relasi dan jaringan berhasil mendapatkan informasi tentang tewasnya Perdana Menteri Rusia beberapa tahun lalu dari temannya yang berada di kota Moskow, Rusia.
Dalam berkas itu terdapat sebuah laporan dari seorang agen penting KGB atau Badan Intelijen Uni Soviet bernama Alexei Sabatin tentang kemungkinan beberapa pembunuhan berlatar politik yang dilakukan dengan cara kuno tapi dengan jaringan yang sangat rapi, terarah dan canggih yang tersebut sebagai Klan 9. Namun laporan Alexei itu dianggap konyol dan tidak masuk akal sehingga dia dikeluarkan dari KGB karena dianggap mengalami gangguan mental. Nah, dari sini Mika mulai menampakkan wajah bahagia karena Ryan mulai mempercayai apa yang dia selidiki saat ini. Di tempat yang berbeda, seorang pria tampan dengan tatapan tajam sedang mencuci pakaiannya di tempat laundry. Saat itu juga ada seorang wanita yang tiba-tiba mendekatinya untuk meminta bantuan. Dengan mode serius tapi santai, si pria tiba-tiba menanyakan hal tak terduga. Kaget dengan pertanyaan itu, si wanita langsung menyerang. Suara berisik yang tak biasa membuat pemilik laundry mengeceknya, dan alangkah terkejutnya dia saat melihat seseorang terlaundry dalam mesinnya. Dia bernama Raizo. Di apartemennya ini, Raizo mengeluarkan beberapa alat yang menunjukkan bahwa ternyata dia adalah seorang shinobi alias ninja. Saat melihat alat-alat tersebut, sekelebat ingatannya mengajak Raizo kembali ke masa lalu. Masa di mana dia pertama kali menjadi bagian dari sebuah klan ninja di bawah pimpinan seseorang bernama Ozunu. Sambil menikmati mie di sore hari, Raizo terus terkenang masa itu, di mana saat makan bersama, Ozunu menunjukkan kehebatannya yang bisa mengembalikan tangan yang sudah disayat pisau menjadi seperti sedia kala. Pelajaran yang sangat penting bagi seorang ninja klan Ozunu adalah harus bisa mengontrol tubuh, haus, dan lapar. Bahkan darah dalam pembuluh darah adalah kelemahan yang harus bisa dikendalikan. Kekuatan ini hanya bisa dikuasai dengan latihan yang super keras, dan itulah jalan ninja yang harus anak-anak ini lalui. Dalam beberapa waktu, Raizo kecil mengalami perkembangan yang cukup pesat dibandingkan dengan teman-temannya. Pada pertarungan pertamanya, dia berhasil mengalahkan lawannya. Suara serak-serak basa Ozunu selalu menghantuinya seakan tidak mau hilang bagaikan parasit. Sambil melakukan latihan ekstrim, dari sini diperlihatkan rasa sakit Raizo saat masih berada dalam klan tersebut. Ingatan akan latihan keras dan doktrin gila-gilaan yang setiap hari Ozunu dendangkan membuat Raizo semakin memperlihatkan sorot matanya yang penuh amarah. Setiap hari, Raizo harus berhadapan dengan perihnya pukulan saat melakukan sebuah kesalahan dalam latihan. Hingga suatu malam, dia nggak bisa tidur lantaran rasa sakit yang amat sangat dalam di bagian kakinya. Nah, saat itulah seorang gadis yang iba mendengar rintihan Raizo membantunya meringankan rasa sakit yang dia derita dengan ramuannya. Gadis itu bernama Kiriko. Hari itu tidak akan pernah Raizo lupakan, karena untuk pertama kalinya dia merasakan belas kasih dari seseorang. Dan bisa dilihat, bekas-bekas luka itu masih sangat nampak di sekucur tubuhnya hingga saat ini. Di sisi lain, setelah mencari tahu alamat seseorang yang bernama Alexei Sabatin, Mika akhirnya menemukan rumahnya. Di sana, dia disambut oleh seorang wanita parubaya yang tak lain adalah istri dari Alexei Sabatin.
Setelah Mika menyampaikan bahwa dia telah membaca laporan suaminya tentang kasus Klan 9, Nyonya Sabatin akhirnya menceritakan kisah 2 tahun lalu beberapa waktu sebelum suaminya meninggal, di mana laporan tentang misteri di balik terbunuhnya Perdana Menteri Zhukov yang ditulis oleh Alexei banyak menyita perhatian, sehingga Alexei mulai memasang banyak kamera dan memasang banyak kunci di rumahnya, bahkan banyak lampu untuk menghindari kegelapan. Dan setelah itu, Nyonya Sabatin menceritakan bahwa ada seorang pria yang mendatanginya, di mana setelah pria itu pergi, Nyonya Sabatin melihat sebuah ketakutan yang amat sangat besar dalam sorot mata suaminya. Padahal suaminya itu adalah seorang tentara intelijen Rusia, dan baru kala itu Nyonya Sabatin melihat suaminya sangat ketakutan seperti itu. Detik-detik kematian suaminya bermula saat semua lampu di rumahnya mulai padam. Setelah itu dia pun ditemukan tewas mengenaskan. Melihat kesungguhan Mika dalam mendalami kasus ini, Nyonya Sabatin akhirnya memutuskan untuk memberikan berkas-berkas suaminya yang terkait dengan kasus mengerikan itu kepada Mika. Kemudian saat sudah di rumahnya, sesegera mungkin Mika melihat berkas yang berisi bukti bahwa pergerakan klan ninja pembunuh itu benar adanya. Lalu dia segera menyetel rekaman CCTV pada malam kematian Tuan Alexei Sabatin, yang mana di dalamnya dia menemukan seorang pria yang cukup jelas dalam tangkapan CCTV yang tak lain adalah Raizo. Di keesokan harinya, saat Mika berada di tempat kerjanya, muncul seorang agen bernama Zabransky yang lalu menanyai Mika tentang hubungannya dengan Ryan yang akhir-akhir ini tingkahnya menjadi aneh, sehingga disangka bahwa Ryan mengalami stres berat. Ternyata, selain menemui Mika, Zabransky juga sudah menemui Ryan dan menanyakan hal yang sama. Seakan dia tahu apa yang sedang diselidiki oleh Mika dan Ryan. Dan asumsi kuat Ryan mengatakan bahwa jika ninja pembunuh itu ada seperti yang Mika sampaikan, berarti ada orang-orang penting dunia yang terlibat di dalamnya dan tidak mau rahasia di balik kasus Klan 9 itu terungkap. Bahkan Ryan menduga kuat bahwa Klan 9 itu dilindungi oleh beberapa oknum penguasa. Karena dirasa malah semakin gawat, Ryan menyarankan agar Mika lebih berhati-hati. Ini kasus bukan sembarang kasus. Malam harinya, saat Mika lebih lanjut membaca berkas milik Alexei Sabatin, dia menemukan fakta baru tentang Klan 9, di mana di dalamnya terdapat manuskrip asli dari seorang penjelajah muslim bernama Ibnu Battuta yang pernah singgah di tempat salah satu dari 9 klan kuno. Dari manuskrip itu, Mika jadi tahu bahwa Klan 9 itu sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dan seperti yang dirumorkan bahwa mereka menculik anak-anak untuk dilatih menjadi pembunuh berdarah dingin. Di saat yang bersamaan di tempat lain, Raizo melanjutkan latihannya yang kali ini menggunakan katana dan Kyoketsu Soge modern yang nantinya menjadi skill andalannya. Sekali lagi, Raizo kembali larut dalam bayang-bayang masa lalunya. Saat itu, Raizo bertarung melawan rivalnya dari kecil bernama Takeshi. Pada awalnya, dia mendominasi pertarungan. Namun tanpa diduga, Takeshi memanfaatkan bola api di sekitarnya yang dia hantamkan ke wajah Raizo. Melihat Raizo merintih kesakitan, Ozuno malah menambah rasa sakitnya dengan menekan dengan keras perut Raizo sambil berkata, "Inilah rasa sakit yang sesungguhnya." Ini adalah ujian bagi Raizo yang mengharuskannya mengendalikan rasa sakit itu. Hingga malam hari, Raizo terkapar penuh kesakitan. Namun disitulah dia dituntut untuk memfokuskan diri dan jiwanya. Dan di keesokan harinya, betapa bangganya Ozuno saat melihat Raizo sudah berhasil menekan jiwanya untuk menjinakkan rasa sakit itu.
Setelah selesai melatih kekuatan insting Kyoketsu dan berpedangnya, kali ini Raizo mulai mengasah shurikennya. Dan lagi-lagi ingatan kuat masa lalunya kembali menghantui. Kali ini Raizo yang sudah beranjak dewasa semakin dekat dengan Kiriko. Yang mana pada suatu hari Raizo terkejut melihat Kiriko melepaskan tali kawat pada pohon bonsai karena hal itu merupakan sebuah pelanggaran dalam klan ini. Tapi itulah momen di mana Kiriko mengajarkan Raizo arti sebuah kebebasan dan cinta kasih. Dan Kiriko sadar bahwa Raizo memiliki potensi untuk menjadi pribadi yang baik. Bahkan tidak segan-segan Kiriko mendekatkan telinganya untuk mendengarkan detak jantung Raizo. Dan begitu juga sebaliknya, agar Raizo tahu bahwa setiap makhluk hidup memiliki jantung dan jiwa yang akan mengantarkannya kepada hati nuraninya sebagai seorang manusia. Setelah mengasah shurikennya, Raizo lalu berlatih dengan mata tertutup. Hal itu ternyata merupakan salah satu keahliannya yang dia kuasai sejak dahulu. Di mana selama 1 tahun penuh Raizo tidak boleh menggunakan matanya saat beraktivitas dan latihan. Seiring berjalannya waktu, Raizo pun akhirnya bisa meningkatkan indera pendengaran dan penciumannya lebih tajam dari manusia pada umumnya. Bahkan pada suatu malam, saking tajamnya indera pendengarannya, Raizo mampu mendengar detak jantung yang ritmenya sangat dia kenal, yaitu Kiriko, yang kemudian semakin lama iramanya beriringan dengan detak jantungnya. Di lain waktu, Kiriko yang berhasil memenangkan perduelan dalam latihannya diharuskan untuk menggorok lawannya oleh Ozuno. Akan tetapi dia menolak dengan tegas. Karena sejatinya tempat ini sangat tidak cocok dengan jiwa Kiriko yang penuh kasih. Penolakan itu mengundang murka dari Ozuno hingga Kiriko harus terluka akibat sayatan dari sang guru. Bahkan dia juga dikurung sebagai hukuman baginya dan peringatan kepada yang lain bahwa semua yang ada di klan ini harus mengikuti aturan Ozuno. Malam harinya, Raizo yang cukup memiliki ikatan batin dengan Kiriko mencoba untuk menemuinya dan memberinya minum, tapi keadaannya sudah terlihat letoy. Setelah menjalani masa hukuman, ternyata Kiriko melakukan hal yang sangat tak terduga. Malam itu, hujan deras disertai angin gemuruh dan petir yang saling bersautan. Raizo menemukan Kiriko yang bersiap meninggalkan tempat ini, sehingga dia mengejarnya untuk menghentikan Kiriko. Karena jika sampai ketahuan, Kiriko akan dieksekusi, dan Raizo nggak mau itu terjadi kepada orang yang telah mengisi kekosongan dalam hatinya. Akan tetapi Kiriko sudah memantapkan tekadnya untuk meninggalkan klan ini. Dia bahkan mengajak Raizo pergi bersamanya. Namun Raizo yang dari kecil sudah terdoktrin oleh Ozuno masih belum mampu membuka hati kecilnya untuk keluar dari zona amannya. Sebelum pergi, dengan wajah tenang penuh senyum, Kiriko memberikan Raizo ciuman perpisahan. Lalu sambil menahan tangis, dia mulai memanjat. Tapi sayang sekali, karena tempat klan itu sangat tersembunyi, membuat Kiriko cukup memakan waktu untuk keluar dari area tersebut. Dan yang lebih gawatnya lagi, aksinya itu ternyata ketahuan hingga Kiriko pun berhasil ditangkap. Keesokan harinya, dalam keadaan penuh luka, Kiriko diikat dan disaksikan oleh para anggota klan. Sesaat sebelum eksekusi, Ozuno memberikan peringatan kepada yang lain bahwa meninggalkan klan adalah sebuah pengkhianatan yang harus dibayar dengan nyawa. Lalu dia menyuruh Takeshi untuk mengeksekusinya
karena dialah yang telah berhasil mengendus dan menangkap Kiriko. Hal itu merupakan sebuah kehormatan bagi Takeshi. Selain itu, dia yang merupakan rival Raizo menampakkan wajah sinisnya karena gadis yang akan dieksekusi itu mempunyai hubungan spesial dengan Raizo. Kematian Kiriko membuat jiwa Raizo terguncang. Saat itulah doktrin Ozuno sedikit demi sedikit memudar dalam dirinya. Beberapa tahun pun berlalu dan kini saatnya Raizo mendapatkan misi pertamanya. Dalam sebuah mobil mewah, Ozuno memberitahu tugasnya yang harus mengeksekusi seseorang yang mengenakan jam tangan emas di tangannya. Ini adalah misi pertama sekaligus terakhir Raizo, ninja berbakat dengan level tertinggi di klan Ozuno. Dengan perasaan tegang karena ini adalah misi pertamanya, Raizo melakukan penyerangan kepada target di sebuah toilet. Meski awalnya Raizo cukup kesulitan, namun pada akhirnya dia berhasil mengalahkan musuhnya. Di atap gedung, Raizo yang berlumur darah dengan jam tangan yang baru saja dia dapatkan sedang menunggu kedatangan sang pemimpin klan, Ozuno. Di bawah guyuran hujan, Raizo memberikan jam tangan itu kepada Ozuno. Namun ternyata Ozuno malah menyuruh Raizo untuk menyimpan jam tersebut sebagai hadiah untuknya, agar Raizo selalu mengingat setiap momen yang terjadi dalam hidupnya bersama klan Ozuno. Tapi untuk mengukuhkannya sebagai Ozuno sejati, Raizo harus mengeksekusi seorang gadis yang ingin meninggalkan klan, di mana pemandangan itu membuatnya teringat akan Kiriko. Nah, saat itulah perasaan Kiriko mulai menguasai jiwa Raizo hingga membuatnya memutuskan untuk melawan Ozuno. Perkelahian tak imbang itu membuat Raizo nggak berdaya. Dan dengan serangan shuriken bertubi-tubi, akhirnya membuat Raizo jatuh dari atap gedung tinggi itu. Mengira Raizo tidak akan selamat, para ninja klan Ozuno itu pun meninggalkannya. Nah, setelah itulah Raizo yang ternyata masih hidup bersembunyi dan terus melakukan latihan untuk meningkatkan kekuatan dan menyempurnakan tekniknya dengan tujuan untuk membalas dendam kepada klan Ozuno yang sangat meresahkan dunia. Setelah sebelumnya Raizo berusaha melindungi Alexis Sabatin yang memiliki tujuan mengungkap klan Ozuno, namun dia gagal dan Alexis harus mati di tangan ninja klan Ozuno. Kali ini setelah mendapatkan sebuah telepon, Raizo akhirnya mulai bergerak. Dengan foto Mika beserta alamat rumahnya yang artinya orang yang menjadi target klan Ozuno saat ini adalah Mika, Raizo akan segera menemuinya. Sementara itu, dengan wajah tegang, Rian memberitahu Mika bahwa keadaan semakin gawat karena kantor Rian diacak-acak oleh banyak agen dari beberapa lembaga intelijen internasional untuk memeriksa keterlibatannya dalam penyelidikan kasus Klan 9. Hal itu semakin membuat Rian percaya bahwa memang ada rahasia besar para penguasa tentang klan ninja ini. Dan betapa takut dan ngerinya Rian dalam menghadapi situasi kali ini. Kemudian untuk berjaga-jaga, Rian memberikan Mika sebuah senjata sebagai pertahanan jika terjadi hal yang tak terduga. Bahkan sampai menyuruh Mika untuk berlibur sejauh mungkin. Setelah itu, ternyata keadaan memang segawat itu. Karena saat pulang ke rumah, Mika harus mendapati rumahnya dan kompleks sekitarnya mengalami pemadaman lampu. Hal itu semakin membuat Mika ketakutan. Dengan perlahan, dia masuk ke dalam rumahnya. Mika merasa seperti ada seseorang yang sedang mengawasinya. Lalu betapa terkejutnya Mika saat menemukan sepucuk surat yang setelah dibuka isinya adalah pasir hitam. Kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi, Mika malah melayangkan tembakan.
Dengan samar-samar, Mika melihat ada dua ninja yang sedang bertarung. Setelah salah satu ninja tewas, ninja yang satunya memperingatkan Mika bahwa akan ada banyak lagi ninja yang akan datang dan dia adalah target pembunuhannya. Ninja itu juga mengatakan akan membantu Mika asalkan dia mau mempercayainya. Dengan keadaan yang masih ketakutan, Mika menyetujui penawaran itu dan akhirnya sang ninja pun menampakkan diri. Betapa kagetnya Mika saat tahu bahwa ninja itu adalah sosok yang sebelumnya dia lihat di rekaman CCTV yang tak lain adalah Raizo. Baru sebentar ngobrol, Raizo merasakan kedatangan sekelompok ninja hingga mengharuskannya segera pergi dari sini. Dalam perjalanan, Mika yang masih merasa takut dan canggung mencoba memulai pembicaraan dengan menanyakan mau kemana kita. Dimana Raizo malah menjawab tak penting kita mau kemana, yang paling penting bisa kabur dari kejaran para ninja. Yang saat itu Mika semakin ketakutan saat Raizo mengatakan bahwa para ninja ini bisa mencium bau layaknya serigala. Selain itu, Mika juga berpikir bahwa Raizo juga merupakan target mereka, begitu juga sebaliknya. Dan memang benar, Raizo ingin menghancurkan klan Ozono. Dari sini juga diketahui bahwa alasan Raizo menyelamatkan Mika bukan hanya karena dia menyelidiki kasus klan 9, melainkan juga karena Raizo selalu teringat masa lalunya, sehingga ingin menyelamatkan apa yang masih bisa diperjuangkan jika itu berhubungan dengan klan Ozono. Tak lama kemudian sampailah mereka berdua ke tempat yang Raizo arahkan. Di sebuah penginapan, Raizo menyuruh Mika untuk mandi tanpa sabun hingga membuat Mika sedikit salting. Bahkan setelah itu Raizo membawakannya baju untuk Mika pakai. Lalu, sesaat sebelum melanjutkan perjalanan, terlebih dahulu Raizo mengasapi Mika agar baunya benar-benar samar dan sulit dilacak para ninja. Di tengah perjalanan, Mika berhenti di sebuah telepon umum. Dia menelpon Rian untuk menceritakan kisah pertemuannya dengan Raizo, sekaligus rencananya untuk membantu Raizo menghancurkan klan Ozono dengan bantuannya. Yang kemudian, dia juga meminta untuk bertemu di suatu tempat. Di area tempat pertemuan, Raizo mencium bau banyak orang yang sedang mengintai. Dan tanpa perkenalan terlebih dahulu, Raizo langsung menghardik Rian kenapa melakukan hal ini. Selain itu, Raizo juga memperingatkan apa yang dilakukan Rian ini akan membuat banyak nyawa melayang. Mika tidak mengerti apa yang dimaksud Raizo. Lalu tiba-tiba Raizo akhirnya menjadi tahanan Rian dan anak buahnya di sebuah markas rahasia. Mika pun kesal dan kecewa berat kepada Rian. Kenapa dia melakukan hal ini? Usut punya usut, Rian ternyata mendapatkan perintah untuk menangkap Raizo. Dan hal itu semakin membuat Mika yakin bahwa para ninja ini mendapatkan perlindungan khusus dari orang-orang penting dunia. Rian pun tak bisa berbuat apa-apa kecuali mematuhinya. Oleh karena itu, sebagai antisipasi, Rian memberikan alat pelacak kepada Mika agar jika terjadi sesuatu, Rian bisa langsung membantu Mika. Setelah itu, Mika menemui Raizo untuk meminta maaf dan memberinya minum. Rupanya, Raizo tetap mempercayai Mika karena ternyata Raizo mampu mendengar detak jantung Mika dengan kemampuan yang terasah selama bertahun-tahun. Dan Raizo tahu ada yang istimewa dalam diri Mika. Namun begitu, keadaan semakin mencekam karena para ninja yang sudah mengetahui lokasi mereka akan segera datang sebentar lagi. Sontak Mika langsung bergegas memberitahu Rian. Akan tetapi, Rian merasa hebat dengan skuad prajurit elitnya dan bahkan sangat meremehkan para ninja itu. Lalu, mati listrik itu membuat Rian mulai khawatir dan Mika sesegera mungkin menuju Raizo untuk membebaskannya. Namun terhalang penjaga yang tidak memperbolehkan Mika masuk.
Raizo yang biasanya terlihat tenang kali ini merasakan kekhawatiran. Dalam suasana gelap dan hanya bermodal pencahayaan seadanya, tanpa disangka ternyata para ninja sudah mengunci para target. Setelah seorang pemegang kunci tewas, Mika dengan cepat mengambil kunci untuk membuka rantai yang membelenggu Raizo. Saat itu, para ninja sudah mulai memasuki ruangan tersebut. Namun untungnya, Mika berhasil membuka belenggu Raizo tepat sebelum pedang ninja itu menyambar. Di luar ruangan, suasana terlihat tenang dengan tumpukan mayat prajurit yang terpotong-potong. Raizo kemudian menyuruh Mika untuk jangan bergerak karena Raizo merasakan kehadiran musuh. Di saat yang sama, saat beberapa ninja bergelut dengan Rian dan prajuritnya yang berjuang mempertahankan diri, saat itu juga di sisi lain Raizo menyuruh Mika untuk segera mengambil mobil di lantai atas. Karena lagi-lagi Raizo merasakan kehadiran musuh dan kali ini jumlahnya lebih banyak. Dengan Kyoketsu Soge senjata andalannya, Raizo mulai bertarung. Dirasa musuh sudah nggak terlihat lagi. Ternyata masih banyak lagi yang muncul. Dan kali ini insting Raizo mengharuskannya menghindar karena staminanya semakin berkurang sementara musuh semakin banyak. Di parkiran mobil, Mika yang dengan ketakutan menunggu Raizo malah diserang oleh ninja. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk menginjak gas dan kabur sambil terus menabrak ninja yang berusaha menghadang. Dan untungnya bisa lolos dengan selamat. Raizo yang terus kabur akhirnya memutuskan untuk lompat jendela dan terus berlari hingga ke jalan raya. Aksi kejar-kejaran itu membuat gaduh jalan raya dan mau gak mau Raizo harus juga melawan hingga dia pun tersabet pedang. Saat itulah muncul rival utamanya. Dia tak lain adalah Takeshi yang bersiap menebas Raizo. Namun tiba-tiba, ya, untung saja Mika datang tepat waktu. Dalam mobil, Raizo mengatakan memang menunggu Mika yang baunya bisa dia rasakan. Dengan luka-luka yang luar biasa parah itu, Raizo menyuruh Mika untuk tetap tenang dan tidak perlu membawanya ke rumah sakit, melainkan ke sebuah penginapan. Sesampainya di sana, Mika melakukan apa yang sebelumnya sudah Raizo suruh lakukan, yaitu mandi gak pakai sabun. Setelah itu, Mika terus memperhatikan Raizo sambil ngerokok santuy. Dan dia mulai curhat tentang dirinya sekaligus berterima kasih atas penyelamatannya. Lalu dengan diam-diam Mika memasukkan alat pelacak ke dalam Raizo. Nah, di sisi lain, Rian dan prajuritnya berhasil menemukan keberadaan Raizo dan Mika melalui alat pelacak tersebut dan segera mereka berangkat menuju lokasi. Namun, bersamaan dengan itu, para ninja yang mengetahui keberadaan Raizo ternyata sudah masuk ke kamar itu di saat Mika berada di luar, dan memang itulah rencana Mika. Dan benar saja, sekitar 10 menit setelahnya, Rian dan skuadnya datang namun sudah terlambat karena Raizo sudah nggak ada. Raizo yang dibawa menggunakan mobil box berkonsentrasi untuk menggunakan teknik penyembuhan luka klan Ozuno. Dengan membuat segel tangan dan mantra, luka tebasan di perutnya perlahan mulai menutup hingga akhirnya kembali seperti semula. Lalu sampailah Raizo di markas klan Ozuno.
Di hadapan sang pemimpin klan, Raizo yang terluka harus mendengarkan wejangan dari sang guru itu, di mana Ozuno berharap Raizo lah yang akan menggantikan posisinya kelak dengan bakat yang dia miliki. Namun sayang, pengkhianatannya membuat dirinya harus menerima hukuman yang lebih berat daripada ninja-ninja yang berkhianat sebelumnya. Setelah itu, Raizo diikat di tempat para ninja pengkhianat biasanya dieksekusi. Dan karena ini adalah yang paling parah dalam sejarah klan 9 selama ribuan tahun, Ozuno akan lebih dahulu menyiksa Raizo dan menjadikan kematiannya sebagai persembahan kepada para leluhur. Lalu, Ozuno menekan perut Raizo dalam-dalam seperti yang dulu dia lakukan saat menghukumnya. Sesaat setelah itu, Raizo memuntahkan benda kecil dalam perutnya, yang ternyata itu adalah alat pelacak dari Mika. Saat itu keadaan tiba-tiba heboh karena para pasukan khusus ternyata sudah mengepung tempat itu. Takeshi yang mencoba menebas Raizo pun gagal karena tembakan beruntun tentara terus menjedar-jedor. Lalu Mika pun segera membuka ikatan Raizo, dan setelah itu Raizo dengan cepat masuk ke dalam. Sementara itu di luar, para tentara cukup menguasai keadaan dan berhasil menumbangkan banyak ninja. Namun saat masuk ke dalam, Takeshi dan ninja lain dengan mudah menumbangkan beberapa dari mereka. Namun begitu, masih banyak tentara di luar dengan persenjataan canggih yang terus menembak. Dan di ruang latihannya dulu ini, akhirnya Raizo akan berhadapan kembali dengan rival karibnya. Namun sebelum itu, Raizo akan melawan 4 ninja lain. Lalu, perduelan antara Raizo yang menyimpan dendam lama dengan Takeshi yang selalu iri dengan kemampuan Raizo dimulai. Di tengah pertarungan, Takeshi malah membuka topengnya dan manas-manasin Raizo dengan mengingatkannya saat Kiriko ditusuk olehnya. Akhirnya, dengan kemarahan yang memuncak, Raizo mengayunkan Kyoketsu-nya lebih keras. Setelah itu, Raizo menuju ruangan sang guru melewati tempat latihan meringankan tubuh yang dulu dia lakukan hingga membuatnya jengkel saat teringat masa lalunya itu. Dan akhirnya bertemulah Raizo dengan Ozuno. Namun dengan mudah Raizo dibuat nggak berdaya. Serangan demi serangan dengan santuy Ozuno berikan kepada murid kesayangannya itu. Lalu pertarungan semakin sengit, tapi tetap saja Raizo bukanlah tandingan sang guru yang selain lebih berpengalaman, emosinya sudah menjadi bagian dari dirinya. Dan inilah gambaran terkuat Ozuno. Akan tetapi, dengan segenap kemampuan dalam dirinya, Raizo terus berusaha membangkitkan potensi terbesarnya. Lalu Mika tiba-tiba muncul dan menembak Ozuno. Namun Ozuno tiba-tiba menghilang dan muncul dari belakang menusuk dada kiri Mika. Kejadian itu malah membuat jiwa Raizo kosong dan saat itulah dia bisa sepenuhnya menguasai emosinya, membuat Raizo mencapai titik puncak kekuatannya. Akhirnya, pemimpin klan ninja mengerikan itu
meregang nyawa di tangan muridnya sendiri. Mika yang tergeletak tak bergeming ternyata masih hidup. Raizo masih mendengar detak jantungnya dan dia pun dibopong oleh Raizo keluar dari tempat itu. Di mana saat itu keadaan sudah mulai tenang karena para ninja sudah berhasil ditumpas bersama dengan tempat mereka. Tak lama kemudian, para medis datang dan mengira Mika tidak akan selamat karena tusukan pedang tepat mengenai jantungnya. Namun ternyata Mika sadar dan mengatakan bahwa jantungnya berada di sebelah kanan. Dan itu ternyata sudah Raizo ketahui sejak pertama kali bertemu dengan Mika. Setelah klan 9 hancur dan berakhir di generasi Ozuno, Raizo akhirnya bisa merasakan ketenangan dan kedamaian. Puing-puing sisa bangunan yang telah menjadi saksi bisu kekejaman Ozuno mengingatkan Raizo akan sosok Kiriko yang pada hakikatnya adalah seseorang yang merubah serta menghancurkan doktrin ekstrim Ozuno kepada Raizo sehingga membuatnya berubah, dan Kiriko kini tinggal kenangan. Kebaikan hatinya akan selalu Raizo kenang sampai akhir hayatnya. Dia menyusuri setiap tempat yang pernah dia lalui bersama Kiriko, hingga di sebuah tembok dekat rimbunan pohon bambu yang dulu merupakan tempat pertama dan terakhir kali Kiriko mencium Raizo yang kemudian kabur dengan memanjat tembok ini. Raizo pun memanjat tembok ini sambil mengenang Kiriko hingga saat sampai di atas, Raizo melihat pemandangan yang sangat indah. Dan hari ini dia bisa merasakan udara kebebasan dan ketenangan dunia luar tanpa harus terikat aturan klan seperti yang dulu Kiriko cita-citakan. Kadangkala masa lalu bisa membuat seseorang menjadi lebih kuat untuk menjalani kehidupan di masa depan. Dan mungkin itu yang dirasakan oleh Raizo. Di saat hatinya mulai terbuka untuk menerima kenyataan bahwa apa yang dijalaninya merupakan jalan yang salah, di saat itu juga penyuplai kasih dan sayangnya malah harus kehilangan nyawa di depan matanya. Semoga kenangan di antara kita akan terus terukir dalam hati yang damai tanpa harus saling menyakiti. Ya, teruslah jalani hidup ini dengan ikhlas, walau hati masih terikat nafas lain yang selalu membekas dalam setiap aktivitas. Sampai jumpa di video ulasan film menarik lainnya dari channel ini.